Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zenia Edil Fitri dengan NIM 212230008 dari Universitas Wanita Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen pengampu Ibu Cici Prilianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Apa sih analisis laporan keuangan itu? Nah, analisis laporan keuangan adalah proses yang bertujuan untuk menilai dan menginterpretasikan data yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Melalui analisis keuangan, berbagai aspek perusahaan dapat dievaluasi seperti likuiditas, profitabilitas, efisiensi operasional, dan risiko yang dihadapi. Nah, di sini ada 5 tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu menilai kinerja keuangan perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Tujuan yang ketiga yaitu membantu pengambilan keputusan strategis. Yang keempat yaitu menilai kebutuhan pendanaan atau pembiayaan. Dan tujuan yang terakhir yaitu membantu dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan. Nah, di sini ada 5 manfaat analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu meningkatkan pengambilan keputusan. Manfaat yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja keuangan. Yang ketiga yaitu mendukung perencanaan dan anggaran. Yang keempat yaitu mengidentifikasi potensi risiko. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Next, di sini ada kunci laporan keuangan atau jenis-jenis laporan keuangan yang harus kita analisis. Yang pertama ada neraca keuangan. Nah, apa sih neraca itu? Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi mencerminkan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan, biaya, laba, dan rugi yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Dan yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan bagaimana ekuitas pemegang saham berubah selama periode tertentu. Nah, di sini ada 3 metode analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu metode analisis horizontal, yang kedua metode analisis vertikal, dan yang ketiga metode analisis industri. Masuk ke metode pertama yaitu metode analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Nah, metode ini sering disebut dengan metode dinamis. Nah, metode yang diterapkan dalam analisis horizontal ini diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Analisis tren dan indeks. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan. Yang kedua ada analisis sumber dan modal kerja. Nah, kalau analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan dan faktor yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. Nah, yang kedua yaitu ada analisis sumber dan modal kerja. Nah, analisis ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan dan yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. Yang ketiga ada analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam laba kotor dari periode ke periode lain. Yang keempat, ada analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas dan faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Masuk ke metode vertikal. Nah, metode vertikal ini
dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di satu laporan yang sama dan di periode yang sama pula. Metode ini seringkali disebut metode statis. Metode yang diterapkan dalam analisis vertikal ini diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, analisis common size. Analisis ini bekerja dengan membandingkan pos-pos di laporan berdasarkan persentase di suatu periode tertentu. Yang kedua ada analisis break-even atau analisis titik impas. Merupakan analisis yang dipakai dalam menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh perusahaan. Yang ketiga ada analisis rasio keuangan. Nah, metode analisis laporan keuangan ini dipakai dalam menilai sebuah kinerja bisnis dari pos-pos laporan keuangan di suatu periode. Yang keempat ada analisis pertumbuhan. Nah, teknik analisis ini disusun dengan membandingkan penurunan atau kenaikan posisi keuangan di suatu periode dengan periode lain pada masing-masing pos. Nah, next. Yang terakhir, metode analisis industri. Nah, analisis ini akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan di bidang serupa. Kemudian, apa yang dilihat adalah bagaimana investasi dilakukan secara finansial dibanding industri lain. Analisis ini dapat memudahkan manajer keuangan dalam melihat ada atau tidak penyesuaian finansial yang harus ditetapkan. Kita masuk ke contoh analisis rasio likuiditas keuangan perusahaan. Nah, apa sih rasio likuiditas itu? Nah, rasio likuiditas itu merupakan jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang jangka pendek. Nah, jenis-jenisnya itu ada current ratio, quick ratio, dan net working capital. Di sini ada contoh analisis rasio likuiditas dari PT ABC. PT ABC itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri bahan makanan. Berikut ini merupakan laporan posisi keuangan PT ABC per 31 Desember 2021. Nah, di sini kita akan menjawab menggunakan current ratio, quick ratio, dan net working capital. Nah, current ratio. Sebelumnya apa sih current ratio itu? Nah, current ratio itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Nah, rasio ini dihitung dengan cara membagi antara aset lancar dengan utang lancar. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities sama dengan 6 miliar 54 juta dibagi 2 miliar 500 juta sama dengan 2,42. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa PT ABC memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan aset lancar yang dimiliki untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Quick ratio merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimiliki. Sama current ratio itu bedanya, kalau quick ratio itu dihitung dengan cara mengurangkan persediaan dari aset lancar, kemudian membaginya dengan kewajiban lancar. Kalau current ratio tadi dengan cara membagi antara aset lancar dengan utang lancar. Seperti itu. Kalau quick ratio ini, current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Maka quick ratio sama dengan 6 miliar 54 juta dikurang 470 juta dibagi 2 miliar 500 juta. Maka hasil quick ratio-nya 2,23. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa PT ABC masih memiliki aset lancar yang lebih dari cukup untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban jangka pendek perusahaan. Next, net working capital atau NWC. Nah, NWC atau rasio modal kerja bersih merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara modal bersih dan kewajiban lancar. Perusahaan dinilai sehat apabila memiliki nilai rasio NWC lebih dari 1. Nah, mari kita hitung NWC-nya. Di sini NWC sama dengan current asset dikurang current liabilities dibagi
current liabilities. NWC sama dengan 6 miliar 54 juta dikurang 2 miliar 500 juta dibagi 2 miliar 500 juta. Sama dengan, nah ini hasil NWC-nya teman-teman 1,42. Nah kan tadi perusahaan dinilai sehat apabila memiliki nilai rasio lebih dari satu. Nah, ini berarti hasil perhitungan terhadap rasio keuangan tersebut menunjukkan bahwa PT ABC memiliki kemampuan finansial yang sehat karena eh, nilai rasionya lebih dari satu. Nah, kesimpulannya, analisis laporan keuangan merupakan langkah krusial untuk memahami kondisi keuangan suatu perusahaan. Melalui analisis ini, perusahaan dapat menilai kinerja mereka, mengenali kekuatan dan kelemahan, serta mengambil keputusan strategis yang lebih baik. Nah, dengan menggunakan metode analisis horizontal, vertikal, dan industri, perusahaan dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan aset dan kewajiban mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.